Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku semuanya, di mana saja berada, kita menggapai husnul khotimah. Pengertian husnul khotimah. Husnul khotimah artinya baik, sedangkan khotimah artinya penutup atau kematian. Dengan demikian secara bahasa berarti baik di waktu penutup kematian. Dengan kata lain, kehidupannya ditutup dengan kebaikan. Kebaikan bisa berupa meninggal dalam keadaan iman, meninggal sedang melakukan kebaikan atau amal saleh, seperti salat, saum, sedekah, membaca Al-Quran, istighfar, atau kalimat thayyibah. Pengertian su'ul khotimah. Su'ul khotimah adalah kebaikan dari su'ul khotimah adalah kebalikan dari husnul khotimah, yaitu kehidupannya ditutup oleh kejelekan. Kejelekan itu bisa berupa meninggal tanpa membawa keimanan atau murtad, meninggal sedang mengerjakan kejelekan, maksiat, atau meninggal banyak membawa dosa yang belum sempat taubat, seperti banyak zalim kepada manusia atau banyak hutang. Kondisi manusia antara husnul khotimah dan su'ul khotimah. Terdapat beberapa kemungkinan. 1. Baik dari awal sampai akhir, atau dengan kata lain istiqomah. Jelek atau maksiat dari awal sampai akhir kematian. Yang ketiga yaitu baik dari awal namun jelek di akhir hidupnya. Yang keempat, jelek di awal namun baik di akhir hidupnya. Yang kelima, berselang antara kebaikan dan kejelekan, dan diakhiri dengan kebaikan atau kejelekan. Al-khotimah atau akhir kehidupan adalah ringkasan isi kehidupan yang sudah dijalani. Amaliyah atau hal-hal yang terjadi menjelang kematian adalah ringkasan dari perjalanan kehidupan seseorang jika ia meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran, menunjukkan bahwa selama hidupnya ia sangat mencintai Al-Quran dan tidak terlepas dari aturan Allah tersebut. Jika ditutup dengan maksiat, menunjukkan bahwa orang itu ahli maksiat. Jika seorang beramal saleh dan orang karena pandangan sempit menganggap seperti itu, ada kepura-puraan dan Allah tidak meridhoinya, maka menjelang kematiannya akan ditampakkan hakikat perbuatannya selama ini dan diakhiri dengan su'ul khotimah. Seperti kasus seorang yang menurut pandangan para sahabat sebagai orang baik maju ke medan perang, namun Nabi berdasarkan wahyu memvonisnya sebagai ahli neraka. Ternyata setelah banyak membunuh orang kafir
bisa dilumpuhkan, dan menjelang kematiannya karena tidak sabar menahan sakit dari lukanya, ia bunuh diri. Pada masuk surga tinggal selangkah lagi, namun mengakhiri dengan sebuah dosa besar, yaitu bunuh diri. Jadi kesolehannya yang selama ini hanya dalam pandangan manusia yang sempit. Saudaraku di mana saja berada, Al-Khotimah menentukan nasib seorang di alam kubur dan akhirat. Nasib seseorang di alam kubur, apakah dimuliakan atau disiksa, demikian pula bagaimana nasibnya di padang mahsyar. Juga apakah ia masuk surga atau neraka, itu bisa dilihat apa yang terjadi menjelang kematiannya. Jika melakukan hal-hal yang baik, tanda ia akan mendapatkan kebaikan di alam berikutnya. Husnul Khotimah adalah anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan, maka akan yasta'muluhu. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan, maka akan yasta'miluhu, menjadikan beramal. Sekali lagi, menjadikan beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana cara Allah menjadikannya beramal? Rasulullah bersabda, memberikannya taufik untuk beramal saleh sebelum kematiannya. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Saudaraku semuanya, sekarang tanda-tanda husnul khotimah secara umum. Husnul khotimah adalah taufik, dan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda taufik itu bisa dirasakan, dilihat, yaitu di saat akhir usianya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perasaan benci dari segala dosa dan maksiat, hingga ia berusaha menjauh dari segala yang dimurkai Allah. Dia selalu mengingat dosa-dosa yang sudah dilakukan, sehingga ia terus-menerus berbuat, terus-menerus bertaubat, dan memperbanyak istighfar. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah kepadanya dengan memberi rasa cinta dan semangat untuk beramal saleh dan mengerjakan berbagai macam kebaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kematian dalam kondisi seperti itu. Program sabar materi. Saudaraku semuanya, tanda-tanda husnul khotimah muktasabah dan ghair muktasabah. Muktasabah artinya diusahakan, yaitu tanda-tanda husnul khotimah yang wajib dicita-citakan, diusahakan, dan dipinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk tanda-tanda husnul khotimah muktasabah adalah mati dalam keadaan beramal saleh. Amal saleh mencakup ucapan dan perbuatan jika sebelum meninggal
dari mulutnya mengucapkan kata-kata yang baik, membaca Al-Quran, kalimat thayyibah, zikir, dan doa, atau sedang berdakwah memberi nasihat, itu bertanda husnul khotimah. Demikian pula sebelum meninggal sedang mengerjakan ibadah atau amal saleh seperti salat, saum, haji, sedekah, itu pun pertanda husnul khotimah. Sedang ghair muktasabah artinya tidak boleh diusahakan, yaitu meninggal karena musibah, penyakit, kecelakaan, dan bencana alam. Orang yang mati karena penyakit taun, paru-paru, diare, dan yang lainnya dianggap mati syahid. Demikian pula mati karena terbakar, tenggelam, atau kena hantaman benda berat, dianiaya oleh yang lain, itu pun dianggap mati syahid. Hal-hal ini tersebut tidak boleh dicita-citakan, diusahakan, dan diminta. Tanda-tanda tersebut dinamakan pula tanda-tanda husnul khotimah. La wizotibha. Sekali lagi, husnul khotimah la wizatiha, maksudnya dianggap mati syahid bukan karena penyakitnya, namun karena sikap dia kepada penyakit, yaitu sabar, ihtisan, ridho, dan tetap husnudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula bukan karena terbakar, tenggelam, atau tertindih benda berat, namun bagaimana situasi dan kondisi sebelum bencana itu terjadi. Jika seorang sedang pesta, berjoget, mabuk, berzina, kemudian datang tsunami menenggelamkannya, tentunya mati tenggelam baginya tidak dianggap syahid, namun jadi azab. Saudaraku, saya kira sampai di sini dulu apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini tentang husnul khotimah. Insya Allah kita sambung di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.